Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bathi minha rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala pujian terbaik hanya milik Allah, Rabb semesta alam, di mana saya pribadi mengingatkan kepada kita semua pribadi ya, saya pribadi dan semua umahat yang ada di sini, kembali diri saya pribadi dan semua umahat yang ada di sini agar kita senantiasa mensyukuri atas apa-apa yang Allah berikan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan kondisi yang baik ya, Masya Allah, semua atas izin Allah. Saya berharap Allah memberikan kita taufik untuk selalu belajar, istiqomah, belajar memperbaiki bacaan agar bacaan kita ini bisa mencapai bacaan yang sesuai dengan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Ya, jadi kita semua berharap semoga Allah memudahkan lisan kita untuk melafazkan setiap huruf dari kalamnya dengan baik dan benar, yang sesuai, tentunya yang sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Ya, niscaya Allah berfirman pada surat Al-Mujadilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya kita ditinggikan derajatnya jika kita berilmu. Tentunya adab dulu baru ilmu. Ya, tidak lupa salawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang syakhoh di jalannya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Marilah umahat, kita buka pertemuan kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan ilmu pada kita sore hari ini ya, pada pertemuan kita sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pekan lalu Ana materinya sudah sampai kemana ya? Kemarin itu harokat. Sampai harokat ya? Harokat. Ya. Jadi Ana ulang ya. Ana ulang sepintas bahwa harokat itu ada 3 ya. Harokat ya. Kalau harokat sama tanda baca beda. Jadi kalau harokat itu yang ismamul harokat, kesempurnaan harokat. Jadi A, I, U. Ya.
jadi fathah, kasroh, dhammah itu adalah harokat. Tetapi jika saya berbicara tentang sukun, tasdid, tanwin, dan lain sebagainya, itu adalah namanya tanda baca. Tanda baca, ya. Jadi pada zaman dahulu kala itu tidak ada harokat. Karena semakin banyaknya orang non-Muslim masuk Islam di Arab sana, sehingga mereka membaca Al-Quran dengan melafazkannya dengan lahan, lahan itu banyak kesalahan, sehingga dapat merusak makna. Oleh sebab itu, diciptakanlah harokat gitu. Siapa yang menciptakan harokat? Yaitu Abu Aswad Ad-Du'ali. Nah, lalu untuk harokat ismamul harokat untuk fathah, fathah gimana? Membuka mulut. Iya, membuka mulut. Apabila berharokat kasroh bagaimana? Menurunkan rahang. Iya, Masya Allah. Apabila dia berharokat dhammah? Menyongsongkan bibir, dua bibir. Iya, betul. Masya Allah. Pada pintar-pintar ya nanti ujiannya. Amin. Iya. Lalu di sini ada kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan ismamul harokat. Apa saja kesalahannya? Yaitu kalau lahan jali itu kesalahan membaca Al-Quran. Kalau harokat itu boleh dicatat yang nomor satu mengurangi kadar harokat. Jadi misalnya dia mengurangi atau melebihi, misalnya dia Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya 2 harokat saja, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kesalahan pada harokat. Jadi mengurangi kadar harokat atau menambah kadar harokat. Yang kedua, mencampur harokat dengan harokat lain. Contohnya mencampur harokat dengan harokat lain. Contohnya, contohnya kita ingin membaca kasroh. Kita baca menjadi miring. Bismillah. Gitu. Bismillah. Jadi tidak lurus kasrohnya, tidak menurun, ya. Yang ketiga, tamtil. Tamtil itu apa? Tamtil itu memanjangkan harokat sebelum sukun atau sebelum tasdid. Contohnya ketika kita tasdid, Bismillahirrahmanirrahim, itu harus tidak boleh panjang. Ketika kita memanjangkan Hirrahman, itu tidak boleh. Karena kasroh apabila bertemu dengan tasdid, semuanya ya, mau kasroh, mau dhammah, mau fathah, apabila di depannya ada tasdid, maka harus cepat disambar. Disambar atau ada hukumnya seperti nabroh jika ketemu ro gitu ya. Hirrahmanirrahim, jangan hirrahmanirrahim. Nah, itu tidak boleh. Itu kesalahan harokat yang ketiga. Yang keempat, mengganti harokat atau merubah. Contohnya seperti apa? Contohnya ada di surat apa ya? Surat An-Naba ya. Waja'alna. Nah, di situ bacaannya adalah jimnya berharokat fathah. Waja'alna, tapi kita membacanya waja'alna. Nah, jim bukan berharokat sukun gitu. Jadi membacanya waja'alna bukan waja'alna gitu. Jadi iya, kalau di surat An-Naba di ayat 11 waja'alnan
nahara ma'asya. Jangan dibaca semua waja'alna itu jangan dibaca waja'alna. Nah, itu kesalahan dalam harokat ya. Mencampur harokat dengan sukun gitu ya. Jadi bisa mengganti harokat atau merubah harokat atau mencampur harokat dari fathah menjadi sukun gitu ya. Itu adalah kesalahan-kesalahan harokat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Maaf Ustazah, tadi yang ketiga apa, memanjangkan harokat ketika apa? Ketika bertemu huruf tasdid atau sukun. Oh. Baik itu fathah, kasroh, tapi rata-rata itu yang suka panjang itu kasroh ya. Karena apa? Karena pada mat itu ada ya kasroh sebelumnya ya, ya sebelumnya kasroh. Jadi kadang kita memanjangkan, kayak contohnya apa ya? Contohnya iya karena abudu, kita membacanya iya. Nah, seperti kasroh bertemu ya, itu ada di mat, nanti kita akan pelajari. Karena ada 3 mat. Mat itu ada 3. Fathah. Nah, afwan. Alif sebelumnya fathah, dhammah sebelumnya waw sebelumnya dhammah, dan ya sukun sebelumnya kasroh. Iya, jadi mat itu ada 3. Fathah. Nah, alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, dan ya sukun sebelumnya alif. Kasroh. Naam, kasroh. Jadi apabila kita terkadang untuk harokat yang memanjang ini kadang-kadang di kasroh yang paling sering, karena kasroh ini kan ada hukum matnya. Jadi kadang-kadang kita panjang gitu, sebenarnya tanpa kita sadari. Jadi mulai sekarang kita harus berhati-hati membaca Al-Qur'annya. Jadi satu-satu hurufnya, harokatnya, tanda bacanya kita benar-benar perhatikan. Kalau untuk mat 2 saja. Itu kenapa saya suka coba ngajinya yang lurus aja gitu. Ana suka bilang coba jangan di lagu dulu gitu, karena nanti kalau kita sudah tahu kaidahnya harokat, mat seperti ini, nanti akan apa ya, akan timbul sendiri lagu itu kan membawa kita gitu loh. Kita jangan ke bawah lagu, tapi lagu itu nanti nada-nada itu, lagam-lagam itu akan kita yang bawa gitu loh. Jadi jangan sampai kita yang ke bawah gitu. Harusnya kita yang membawa gitu. Sampai di sini paham? Insyaallah. Masya Allah. Iya. Sekarang coba Ana mau tanya. Ini untuk pengetahuan kita saja ya. Al-Quran itu terdiri dari berapa surat sih? 164. 114. Ya, Mumtazah. 114 surat. Nah, dari 114 surat itu terdiri dari beberapa ayat. Setelah ayat, dalam ayat itu setiap ayatnya terdiri dari beberapa kalimat. Nah, setiap kalimat itu terdiri dari beberapa huruf. Iya. Jadi, kenapa kita disuruh belajar Al-Quran huruf satu-satu? Huruf ini keluarnya di sini, huruf ini keluarnya di sini, huruf ini keluar. Karena huruf adalah bagian terkecil dari Al-Quran. Jadi, apabila kita mempelajari sesuatu itu kita belajar dulu yang paling kecil. Yang terkecil dari Al-Quran itu adalah huruf. Nah, setelah huruf ada harokat gitu. Nah, jadi kita ini belajar itu nggak langsung kita baca, terus kita cuma tahu gini-gini. Nah, kita itu harus belajar dari dasar.
dari kenapa kita disuruh belajar Al-Quran, kenapa kita disuruh membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kenapa kita tidak boleh lahan jali itu apa namanya, Huruf huruf-huruf tertukar gitu, harokat tertukar gitu. Ya itu udah pasti jelas, sudah jelas bahwa itu akan merusak makna dari kalamnya Allah. Allah ini kan berbicara di Al-Quran. Terus kita plesetin kalau kita salah bacanya. Namun Allah itu maha baik ya, maha mengampuni. Jadi ketika kita membaca masih terbata-bata, malah kita diberikan pahala 2 kali lipat gitu. Masya Allah. Ya, Masya Allah ya. Lalu kita masuk, kalau untuk harokat sudah pada paham, silakan tafadholi siapa yang ingin bertanya. Afwan Bunda Vera, tadi saya Ya. ketinggalan yang nomor 2 ketinggalan. Itu Iya. Ada yang mencatat? Coba nomor 2 apa? mencampur harokat dengan harokat lain. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. harokat dengan lain. Pinter-pinter. Mencampur harokat dengan harokat Harokat yang lain. Iya. Contohnya Ada yang apa? mencampur, ada yang mengganti, ada yang mencampur harokat dengan sukun. Sebenarnya itu sama ya, mencampur harokat intinya. Sebenarnya intinya itu sih 3 ya, mengurangi kadar harokat, mengurangi atau menambah kadar harokat, mencampur atau mengganti atau merubah ya kan dengan harokat lain, dan ketiga memanjangkan harokat gitu ya. Sebenarnya intinya itu ya gitu. Kalau sudah paham, kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu mengenal bacaan panjang mat. Ya. Sudah terlihat ya? Share-nya udah terlihat? Sudah. Ya. Sudah. Ya, di sini akan saya jelaskan mengenal bacaan panjang atau mat. Jadi huruf mat tadi barusan Ana sudah kasih tahu ya sedikit tentang huruf mat itu ada 3, yaitu waw sukun, ya sukun, dan alif. Adapun pasangan dari masing-masing huruf mat itu yaitu tadi alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasroh. Iya. Biasanya mahat di sini pasti sudah pada tahu dengan mat ini. Hanya konsisten untuk panjang dan pendeknya. Jadi harokat itu, 2 harokat itu seperti apa sih gitu. Karena kita nggak bisa ngebayangin 2 harokat itu seperti apa. Sebenarnya kita tidak pakai ketukan atau kita tidak pakai ayunan, tetapi karena kita masih dalam tahap belajar ya, semoga nanti ke depannya tidak memakai sarana yang lain-lain, kecuali dengan kita bisa merasakan sendiri bahwa 2 harokat itu adalah 2 huruf. 2 huruf atau 2 alif gitu ya. Gitu. Jadi A, I, U, Ba, Bi, Bu, Ta, Ti, Tu. Dikira-kira 2 harokatnya kita gitu. Karena setiap orang kan suara beda-beda ya. Jadi intinya mat ini adalah panjangnya berapa harokat? 2. Iya. Jadi ketika kita melihat fathah, ketika kita melihat alif sebelumnya fathah,
Waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasroh, itu panjangnya 2 harokat. Sa, ti, su, ja, ji, ju, ha, hi, hu, kho, khi, khu, da, di, du, za, zi, zu, gitu. 2, 2, 2, gitu ya. Lalu di sini juga ada kita juga harus mengenal alif kecil dan ya kecil. Apa itu alif kecil dan ya kecil? Sama juga itu sebagai bacaan panjang, yaitu bacaan mat ya. Jadi alif kecil, ya kecil dan waw kecil itu bacaan panjang atau kita bisa sebutnya itu mat ya. Jadi ini tanda istilah mat dalam mushaf Al-Quran. Kita nemuin ini hanya di mushaf Utsmani. Ya, dia suka di bawah sebelah kiri ya, di bawahnya. Iya, gitu. iya. Jadi Utsmani ini waw kecil, ya kecil. Kalau Ana dulu pernah juga belajar namanya bukan ya kecil, ya siku karena dia menyiku gitu Oh ya. iya juga. Alif kecil, ya siku, waw kecil gitu. Nah, ini juga semua dibaca dua harokat. Ini dibaca 2 harokat juga. Jadi tadi sudah mengerti ya, mat dan waw kecil, ya kecil tadi sudah ya, sudah tahu ya. Sekarang coba kita baca a, i, u. Lihat contohnya. Ya. Hamzah ada alif kecil, hamzah ada ya kecil, dhammah ada waw kecil. Sebenarnya sama saja dengan yang tadi, hanya ini imbuhannya dikecilkan gitu. Jadi istilahnya dalam mat itu waw kecil, ya kecil, ya seperti tanda koma ya, gitu. Sekarang kalau huruf mat yang bertemu dengan hamzah wasol gimana? Sudah pernah tahu belum? Bacanya nil. Huruf huruf mat enggak dong. Iya, huruf mat itu contohnya lu, nanti ketemu hamzah wasol. Jadi nanti biasanya ada alifnya, lul hamdul. Nah, gitu. Saya rasa kalau misalnya coba kita share ya untuk huruf mat yang bertemu dengan hamzah wasol. Sebentar. Sebentar ya. Ya. Huruf mat yang bertemu dengan hamzah wasol. Biasanya ada di apa namanya? Di Al-Qur'an ada hamzah wasol. Hamzah wasol yang mana? Lu, hamzah wasol yang di sebelah lu ada alif, ada atasnya ada seperti ya, seperti doma, tetapi bukan iya. Kalau dulu kita bilangnya kayak ikan kecebong ya. Ya inilah untuk cara kita mengingat ya, memudahkan ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allah maha ini ya. Nah, jadi cara membaca huruf mat yang bertemu dengan hamzah wasol
atau alif lam. Hamzah wasol itu alif lam, ya, alif lam. Alif ada lamnya. Alif karena dia hamzah wasol pasti alif dan ada lamnya, ya. Ya. Yaitu dibaca panjang ketika wasol. Wasol itu apa artinya? Berhenti. Tidak, wasol itu ke Wasol itu Terus lanjut. iya, Ya. lanjut. Jadi Wakaf wasol kalau itu berhenti. iya, wasol itu adalah Lanjut. lawan kata dari wakof. Kalau wasol itu artinya lanjut gitu. Kalau wakof artinya berhenti. Itulah kenapa hamzah ini disebut hamzah wasol. Karena ketika ada tanda wasolnya, maka lanjut gitu. Boleh dilanjut gitu. Kalau ciri-cirinya terkadang dia ada sukunnya di lamnya, ya. Wa qalul hamdulillah. Wa qalul. Nah, di sini lu itu adalah mat. Itu adalah mat. Wa qalal. Di sini tidak ada mat. Di sini mat. Lah, kan mat ya. Wa qalal. Nah, jadi jangan dipanjangkan wa qalu. Nah, jangan gitu. Bacanya langsung disambut lam sukun. Wa qalul hamdulillah. Nah, sekarang yang surat An-Naml ayat 15. Wa qalal hamdulillah. Surat Toha wa ma fil ardi. Nah, di sini ada fi. Fi ini mat gitu ya. Jadi intinya ketika mat bertemu hamzah wasol, bacanya langsung disambung. Jika dia wasol, ya. Wasol itu apa tadi? Terus lanjut. Iya. Coba kita satu-satu dari nomor urut 1. Dari surat Al-A'raf ayat 43. Dari Al-A'raf 7 ya, Al-A'raf ya. Di ini ketemu kelihatan nggak di share? Oh ya, iya, di screen apa di screen aja. Ya. Kamera. Di Sinai. Sinai. Ini sudah ada kan? Iya. Saya masih nyupir Umi. Iya. Ya Manila. Ukti Wardah. Ya, 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 Pakai ta'awudz, Nggak usah. Langsung ya. Dalam hati aja. Wa qalul hamdulillah. Iya. Kalau dia lanjut ya. Kalau dia berhenti hamzah wasalnya. Masya Allah. Kalau dia berhenti berarti menjadi 2 harokat ya. Di bawahnya. Wa qalal hamdulillah. Masya Allah, mumtazah. Lanjut. Wama fil ard. Kalau dia berhenti. Wama fi. Ya, lanjut Al-Baqarah ayat 71. Qalul anajita bil haqq. Nah, tadi pada mat yang alif kecil kita sudah bahas bahwa ini adalah 2 harokat. Jadi jangan terlalu panjang. Qalul anajita bil haqq. Qalul anajita bil haqq. Masya Allah. Surat Al-Fajr. Fa'aktsaru fi. Ini dipanjangin jadi. Fa'aktsaru fi hal fasad. Iya. Fi hal fasad. Jadi jangan fa jangan dipanjangkan.
Oh, fa aksaru kan? Iya, fa'aktsaru fihal fasad. Ulang. Fa aksaru fihal fasad. Nah, untuk huruf fa terdengar agak lebih dari satu harokat. Jadi Oh, gitu. fa'aktsaru fihal fasad. Fa aksaru fihal fasad. Masya Allah, Hasan. Lanjut. Oh, bawahnya masih ada. Qulida'ullah. Qulid'ullaha awid'u. Qulid'ullaha awid'ur rahman. Qulid'ullaha awid'ur rahman. Paham ya, Ibu Wardah, untuk mat yang bertemu dengan hamzah wasol. Hati-hati pada mat-mat yang bertemu hamzah wasol di sini. Qulida'ullaha awida'ur rahman. Jadi ketika kita melihat ada hamzah wasol, kita langsung melihat huruf sebelahnya. Apakah dia sukun ataukah dia tasdid gitu ya. Sekarang Ukhti Niswatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa qalul hamdulillah. Iya, kalau dia berhenti. Wa qalu alhamdulillah. Enggak, kalau dia berhenti matnya jadi wa qalu. Kalau dia lanjut wa qalul hamdulillah gitu. Lanjut surat An-Namlnya. Wa qala alhamdulillah. Ya, hati-hati untuk lam sukun jangan sampai memantul. Jadi wa qalal hamdulillah. Ulang. Wa qalal hamdulillah. Iya. Gimana supaya caranya tidak memantul? Alirkan. Jadi jangan dilepas. Wa qalal hamdulillah. Wa qala alhamdulillah. Masya Allah. Begitu ya. Bunda. Masya Allah. Mumtazah. Lanjut. Wa ma fil ard. Iya. Lanjut. Qalul ana ji'ta bil haqq. Hati-hati setiap sukun supaya dia tidak memantul. Lihat hurufnya, apakah dia qalqalah atau dia huruf yang bukan qalqalah. Qalul ana ji'ta bil haqq. Bil qalul gitu. Lanjut. Ulangi Ustazah. Lanjut aja di bawahnya. Ya. Fa'aktsaru fihal fasad. Ya, untuk huruf kaf coba dikasih sedikit hamznya. Fa'aktsaru fihal fasad. Fa'aktsaru fihal fasad. Lanjut bawahnya. Qulid'ullaha awid'ur. Ulangi. Ya. Qulid'ullaha awid'ur rahman. Masya Allah, hati-hati ya, karena kita melihatnya di sini. Kalau nanti kita belajar kalau dia syamsiah atau komariah gitu, nanti kita belajar. Qulid'ullaha awid'ur rahman gitu ya. Lanjut untuk barakallahu fiik untuk Bunda Niswatin ya. Sekarang Bunda Titin. Iya, Ustazah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa qalul hamdulillah. Masya Allah, indah sekali suaranya ya. Ya, Wa qalal hamdulillah. Masya Allah, Mumtazah. Wa ma fil ard. Wa ma fil ard. Nah, jadi jelaskan kasrohnya. Wa ma fil ard. Masya Allah. Ahsanti. Sekarang yang Al-Baqarah. Qalul anaji tabil haqq. Masya Allah. Jadi sekarang sudah ada perubahan ya semua ummahat di sini. Hurufnya satu-satu, hati-hati, satu-satu, hati-hati. Masya Allah. Senang Ana dengarnya. Ya, dilanjut. Fa'aktsaru fihal fasad. Ya, perhatikan huruf fa, bibir bawah bagian dalam ketemu dengan atas, gigi seri atas. Fa, fa. Jadi bukan fa tetapi fa, fa'aktsaru fihal fasad. Fa'aktsaru fihal fasad. Iya, fa'aktsaru fihal fasad. Sekarang yang Al-Isra. Qulid'ullaha awid'ur rahman. Iya, coba hati-hati pada qulid'ullah, Allah, Allah. Coba ulang. Qulid'ullaha awid'ur rahman. Iya, tinggal menebalkan lagi lafazul jalalahnya. Sekarang barakallahu fiik, Bunda Titin, Masya Allah. Sekarang Ukhti Novida. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Fera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadholi. Wa qalul hamdulillah. Iya, luruskan lagi untuk dhammahnya ketemu dengan lam sukun ya. Wa qalul lul. Jadi dhammahnya itu lu'al gitu sama aja. Jadi bukan wa qalal gitu. Coba ulang. Wa qalul hamdulillah. Masya Allah, begitu ya. Ya, sekarang bawahnya. Wa qalal hamdulillah. Iya, jadi ketika kita membaca harokat, dia fathah atau dhammah atau kasroh, kita harus ingat. Karena kan kita sudah tahu kaidahnya ismamul harokat itu fathah membuka mulut, kasroh menurunkan rahang bawah, dhammah memonyongkan gitu. Jadi apabila kita melafazkan satu huruf yang wa qalal hamdulillah, tidak monyong, dolillah, dolillah, dolillah. Dulillah gitu. Ulang. Afwan mau tanya dulu Ustazah. Tafadhol. Seperti lillah itu istilahnya kan tanda bacanya miring. Tapi itu otomatis bacanya satu aja atau otomatis dia dua? Lillah. Kalau lafaz Allah kan pasti di atas tasdidnya ada alif kecil ya. Lillah. Iya. Kalau dia di belakang berarti dia jadi mat arid li sukun, boleh panjang. Wa qalal hamdulillah. Semua panjang 2 harokat untuk lafaz lillah Allah gitu ya. Ya, kalau seperti ini kan tidak ada tanda panjang untuk dibaca panjang, tapi itu alif kecilnya. Ya, tidak ada kan? Kalau lafaz Allah ini udah otomatis. Otomatis ya, yang dimaksud itu. Oh, jadi otomatis ya. Semua lafaz Allah itu otomatis dia 2 harokat ya. Alhamdulillah. Jadi kita nggak ngelihat ininya, dia pasti lafazul jalalah, pasti dia alif berdiri. Pasti 2 harokat.
Iya. Wakof jadi mad alif disukun ya Ustazah. Ya, betul. Kalau dia wakof, tapi kalau dia panjang lillahi rabbil alamin. Kalau lillah gitu. Iya. Kan? Lanjut. Ya. Wa qala alhamdulillah. Iya, boleh Wa ma panjang. ya. Wa Wa ma. ma fil ardi. Nah, kalau berhenti dia botnya dia istitolah aja. Jadi wa ma fil ardi. Wa ma fil ardi gitu. Jadi tidak ardi. Kalau dia ardi itu dia lanjut. Kalau dia berhenti wa ma fil ardi. Ardi dorong. Ar. Ulang. Wa ma fil ard. Ardi. Ard. Kurang. Wa ma fil ard. Ardi. Ya, jadi itu nanti kita belajar di makhrajnya karena makhrajnya belum ketemu, jadi susah untuk mengeluarkan dorongannya, istitolahnya. Lanjut aja di bawahnya dulu. Qalul ana ji'tabi bil haqq. Bukan qalal, tetapi qalul ana ji'ta bil haqq. Qalul ana ji'ta bil haqq. Berarti PR-nya untuk apa Ukhti Novida ini, Bunda Novida ini itu domahnya qalul gitu ya. Domahnya disempurnakan. Qalul gitu. Bawahnya Fa aktsarul fihal fasad. ada lamnya enggak? Pada fa aktsaru. Ya. Fa aktsaru fihal fasad. Fa aktsaru fihal fasad. Hurufnya sa apa sa? Sa. Sa. Ujung lidah ketemu dengan gigi seri depan yang dua. Fa'aksarul. Fa'aksaru. Sa. Oh, sama yang seperti ini. za. Iya. Sa. Hurufnya sa. Fa'aksaru fihal fasad. Bawahnya. Nah, ini au dhammah ketemu hamzah wasal, berarti langsung qulid'ullaha awid'ur rahman. Qulid'ullaha awid'ul astagfirullahaladzim. Qulid'ullaha awid'ur rahman. Iya, perhatikan di sini ada ud'u. Di sini ada 2 kali ya. Ud'u yang pertama qulid'ullah, yang kedua awid'ur rahman. Sama-sama mat bertemu dengan hamzah wasol. Hati-hati ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Sekarang lanjut Bunda Endah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa qulul hamdulillah. Ya, sekarang luruskan lagi dhammahnya. Jadi bukan wa qalul hamdulillah. Wa qalul hamdulillah. Wa qalul hamdulillah. Iya, monyongnya sempurna ya. Sekarang yang kedua. Wa
Wa qolal hamdulillah. Masya Allah, domahnya sudah sempurna. Sekarang yang ketiga. Wa ma fil ard. Wa ma fil ard. Wa ma fil ard. Sekarang yang Al-Baqarah 71. Qalul anajita bil haqq. Hati-hati, huruf ta hanya satu harokat. Qalul anajita bil haqq. Qalul anajita bil haqq. Bawahnya. Fa'aktsaru fihal fasad. Nah, jadi untuk qalqalah jangan fasad. Nah, langsung aja fasad. Lembut dan dia kan kubro. Fasad gitu. Untuk Al-Isra Diulang ya yang tadi. boleh? Fa'aktsaru fihal fasad. 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 Jangan de, tetapi Oh, fasad gitu. Jangan ada hamzah ujungnya. ya. Fasad. Iya, gitu aja. Itu semua bacaan Al-Qur'an itu semua itu lembut, tipis gitu ya. Jadi yang ya. diangkat itu hanya 7 yang sudah pernah saya kasih tahu bahwa huruf tebal dan ada 7, sisanya adalah huruf tipis. Jadi semua huruf itu tipis kecuali yang 7 itu gitu ya. Jadi kita nyebutnya itu jangan ada beban, fasade gitu, jangan. Baju di toko. Dihentak gitu ya Bunda ya. Fasade. Gimana? Iya, jangan dihentak gitu ya. Jadi dia biasa aja, kita ngajinya jangan ada hentakan gitu. Fihal fasade gitu. Jangan fasad. Nah, kalau itu ada tasdid gitu ya. Coba ulang. Fa'aktsaru fihal fasad. Jadi jangan fasade juga gitu. Fasade gitu. Jadi ada hapusnya. Coba sekali lagi. Fa'aktsaru fihal fasad. Nanti belajar lagi ya. Sekarang yang Al-Isra. Ulid'ullaha awid'ur rahman. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Untuk Bunda Enda. Lanjut Bunda Nani Ummu Reza. Nah, Mustazah. Bismillah. Wa qalul hamdulillah. Masya Allah. Nah, ini ngajinya sudah santai, enak ngedengarnya kalau santai, tidak menggebu-gebu lagi ya. Masya Allah. Lanjut. Wa qalal hamdulillah. Nah, sempurnakan lagi dhammahnya. Wa qalal hamdulillah. Wa qalal hamdulillah. Masya Allah, seperti itu ya dhammahnya. Bunda, sekarang surat Toha ayat 6. Wa ma fil ard. Masya Allah, bagus. Ayat Al-Baqarah ayat 71. Qalul anajita bil haqq. Nah, tadi ada Ana pernah bilang kesalahan harokat pada ketika huruf yang bertemu dengan tasdid atau sukun. Ini ada contohnya ya. Wa qalul anajita bil haqqo. Nah, jadi bil haqqo. Jadi jangan bil haqqo gitu. Coba ulang lagi.
Nggak boleh dipanjangin haknya. Jadi dari dia masuk kesalahan pada harokat yang tadi ya. Nomor berapa? Nomor 3 Tamtil. ya. Iya, Nah, tamtil. ya, Memanjangkan. tamtil. Oh, Tamtil. tamtil. Tamtil gitu. Oh, Huruf to. tamtil. Huruf to. Oh, To depan tamtil gitu. tamtil. Hmm. Oh, iya. Coba ulang lagi Bunda. Qalul ana ji'ta bil haqqo. Nah, gitu ya. Sekarang Al-Fajr ayat 12. Fa'aktsaru fihal fasad. 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 Jangan fasad. Jangan de. Gitu. Fa'aktsaru fihal fasad. 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 Nah, nanti kita belajar di Qalqalah. Sekarang Al-Isra. Qulid'ullaha awid'ur rahman. Masya Allah. Masya Allah. Ini Bunda Nani Umureza ya. Alhamdulillah ya. Ngajinya enak loh. Apa namanya, datar, sudah datar gitu. Rata-rata kalau misalnya ngajinya masih menggebu-gebu gitu, biasanya dia belajar ngajinya nggak dari depan. Jadi masih gitu, masih kayak apa namanya. Tapi nggak apa-apa. Kalau dalam tahap belajar memang kita harus takaluf, harus ta'asuf ya, tak harus berlebih-lebihan gitu. Karena itu merupakan ikhtiar kita. Jadi kita tuh semangat gitu ya. Ya Allah maha ini ya, maha memberi pengampunan buat kita semua yang dalam tahap belajar ya. Sekarang barakallahu fik ya Bunda Nani. Sekarang Bunda Tri Purwati. Wa jazakillahu khairan. Baik Ustazah. Naam. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bimbingannya Ustazah. Naam. Tafadhali. Baik. Wa qalul hamdulillah. Iya, untuk lam sukunnya supaya dia tidak memantul, dialirkan dulu coba. Wa qalul hamdulillah. Wa qalul hamdulillah. Untuk dhammahnya coba jangan wa qalal, tetapi wa qalul. Wa qalul hamdulillah. Masya Allah. Sudah paham ya gimana kita cara membuka fathah, kasroh, dhammah. Nah, semoga istiqomah. Sekarang yang nomor 2. Wa qalal hamdulillah. Iya, Masya Allah, mumtazah. Yang ketiga. Wa ma fil ard. Ya, jadi jangan fil, tetapi fil ard. Fil ard. Iya, kadang kita tidak di luar kesadaran ya. Kita tahu ini kasroh, tapi kita membacanya wa ma fil ard. Harusnya fi wa qalu lu gitu. Diluruskan semua harokatnya. Sekarang di bawahnya Al-Baqarah 71. Qalul ana ji'ta bil haqq. Luruskan lagi dhammahnya. Qalul ana ji'ta bil haqq. Masya Allah, mumtazah. Al-Fajr ayat 12. Fa'aktsaru fihal fasad. Iya, tadi kita sudah membahas tentang mat. Mat itu hanya 2 harokat saja, jadi jangan fa'aktsaru, itu kepanjangan. Ulang. 2 saja. Fa'aktsaru fihal fasad. Iya, Masya Allah. Nah, begini qalqalahnya. Jadi jangan fasad gitu. Jadi fa'aktsaru fihal fasad gitu ya.
Sekarang Kan surat Al-Isra ayat 110. baik Ustazah. Mm-mm. Qulid'allaha awid'ur rahman. Iya, hati-hati yang kasro-kasro jangan dipanjangkan seperti quli da'ullaha awi da'ur rahman ya. Karena semuanya yang kasro kan ada dua. Jadi kita kalau kasro itu atau fathah atau kita kalau ngaji itu cepat-cepat jadi kan kita ini punya dua mata ya. Sebelah kanan matanya kita untuk membaca yang awalan. Sebelah kiri mata kita udah siap-siap. Ini hurufnya apa? Sukun atau tasdid. Nah, jadi sehingga kita tidak memanjangkan karena kita tahu kalau itu sukun kan berarti langsung disamber nih. Quli da'ullaha awi da'ur rahman gitu. Coba ulang. Qulid'allaha awid'ur rahman. Iya, jangan awi da'ur. Nah, awi da'ur rahman. Awi da'ur rahman. Ulang dari awal. Mm-mm. Qulid'allaha awid'ur rahman. Iya, hati-hati pada huruf hamzah. Huruf hamzah jangan seperti ain. Jadi bukan awid, tetapi awida'ur rahman. Satu kali lagi. Qulid'allaha awid'ur rahman. Iya, hanya butuh latihan saja. Sebenarnya paham ya, tetapi tidak tidak konsisten aja gitu loh. Nanti lama-lama nanti insya Allah akan konsisten. Amin amin ya Allah. Iya, sekarang yang ke-9 ya. Ya. Sebentar. Ayo Ustazah mau dong nanti habis 6. Tunggu sebentar. takut Ini ada takut nanti nyupir mobil lagi. Oh iya, siapa dulu? Dulu boleh? Sebentar ya. Tunggu sebentar. Sebentar Ukti, Ana ngebales suami tadi nelpon, Ana cancel. Ya silakan Ustazah. Beliau mau jemput anak. Jam berapa pulang adik? Jam 3:30. Ya. Ukti boleh saya Sinagawa. juga. Nih Ustazah mau bimbing. Ya. Ya, takut nyupir lagi bentar lagi. Hai. Wa qulul hamdulillah. Nah, ini suara Ukti Sinagawa ini sebenarnya itu memang sudah bagus loh. Rongganya udah kebuka gitu, jadi nggak ketahan. Nah, seperti itulah. Tetapi usahain suaranya lurus saja. Ini bagus loh suaranya itu memang kalau misalnya anak ikut online itu suaranya itu agak mirip-mirip sama Ukti Sina ini. Nyaring dan cempreng dan ya memang seharusnya begitu gitu karena keluar dari rongganya. Coba ulang lagi. Wa qulul hamdulillah. Iya, lu-nya jangan terlalu panjang, dalnya jangan du tetapi du. Ulang. Wa qulul hamdulillah. Masya Allah, mumtazah. Yang bawahnya. Wa qulul hamdulillah. Wa qolal hamdulillah. Yang atas wa qolul hamdulillah. Oh, nomor 2 Ustazah, kirain masih nomor 1. Yang bawah, Oh, yang bawah. Wa qolal hamdulillah. Iya, tinggal latih lagi huruf dalnya, jangan du, jangan tebel ya. Dan huruf qafnya tadi udah bagus, kadang kurang konsisten aja kok. Sekarang yang yang di surat Taha ayat 6. Wa ma fil ard. Masya Allah, istitolahnya sudah bagus. Tapi lam sukunnya wa ma fil ard. Wa ma fil ard. Masya Allah.
Ukti Sina udah bagus loh sekarang ngajinya. Sekarang Al-Baqarah ayat Masya Allah. 71. Hai. Tapi jangan tinggi-tinggi Qulul lagi ya ininya Ukti Sina. Hai. Nadanya jangan tinggi-tinggi lagi, Hai. segini aja. Kalau bisa konsisten segini, Masya Allah. Hai. Ya, ya Al-Baqarah 71. Qulul ana ji'ta bil haqq. Bil haqqo. Ulang. Qulul ana ji'ta bil haqq. Masya Allah, Mumtazah. Fa'aktsaru fihal fasad. Huruf qalqalahnya belum terdengar Ukti. Ulang. Fa'aktsaru fihal fasad. Huruf fi-nya jangan ditahan. Fi, jangan ditahan. Fa'aktsaru fihal fasad. Fa'aktsaru fihal fasad. Sekarang Al-Isra ayat 110. Qulid'ullaha awid'ur. Qulid'ullaha awid'ur rahman. Itu agak tertahan. Kedengerannya suaranya enggak lepas kayak dari yang pertama. Qulid'ullaha awid'ur rahman. Qulid'ullaha awid'ur rahman. Yang di tengah-tengah itu agak tertahan. Masya Allah, Ukti Sina. Terus semangat ya, istiqomah belajar. Masya Allah. Hai, jazakillah khairan kasiran Ustazah. Wa jazakillahu khairan jazah. Lanjut, Ukti Tivina. Tiviana. Tiviana ya. Tiviana. Ya. Baik, Ustazah. Makasih ilmunya Fida. Ya. Wa qalul alhamdulillah. Iya. Tadi Ukti Tiviana mendengar materi ya. Untuk mat bertemu hamzah wasol, dia membacanya langsung disambar ya. Wa qalul hamdulillah. Ulang. Baik, Ustazah. Wa qalul hamdulillah. Seperti itu. Sekarang di surat An-Naml ayat 15. Wa qalal hamdulillah. Masya Allah. Di domahnya disempurnakan lagi. Wa qalal hamdulillah. Wa qalal hamdulillah. Sekarang surat Toha ayat 6. Wa ma fil ard. Wa ma fil ard. Wa ma fil ard. Sekarang Al-Baqarah ayat 71. Ini mat bertemu dengan hamzah wasol. Jadi lihat huruf di depan hamzah wasol adalah huruf sukun. Jadi alirkan. Qalul ana ji'ta bil haqq. Ayo ulang. Baik, Ustazah. Qalul ana ji'ta bil haqq. Jadi hati-hati apabila mat bertemu dengan hamzah wasol, membacanya dibaca tidak panjang ketika wasol, ya. Jadi qalul anaji, dan dibaca panjang ketika wakof. Jadi kalau dia wakof berhenti ya.
qalu itu dibaca panjang, tetapi ketika wasol, ketika lanjut dia disambung. Wa qalul ana ji'ta bil haqq. Nah, gitu. Lanjut di surat Al-Fajr ayat 12. Fa'aktsaru fihal fasad. Surat Al-Isra-nya. Ulidu'allaha awid'u rasul. Ini ada mat bertemu dengan hamzah wasol. Berarti kalau dia wasol berarti Rahman gitu. Kalau dia berhenti, kalau dia berhenti awid'u. Tapi kalau dia lanjut awid'u Rahman. Ini kalau bisa yang saya share ini dicatat ya. Jadi dibaca tidak panjang ketika wasol, dibaca panjang ketika waqaf. Coba diulang Ukti di surat Al-Isra-nya. Baik, Ustazah. Qulidu'allaha awid'ur rahman. Seperti itu. Semoga paham ya untuk huruf mat yang bertemu dengan hamzah wasol. Jadi nanti ketika kita membaca di Quran Utsmani, kita itu akan lebih cepat membacanya karena sudah di ada tanda-tandanya hamzah wasol gitu. Sebenarnya Utsmani ini mempercepat kita membaca gitu. Masya Allah banget ya, sudah diperbaiki lagi untuk Quran Utsmani dari yang kita membaca Al-Quran yang biasa gitu ya. Sekarang kalau udah pakai kalau sudah biasa pakai Utsmani, nggak pakai Utsmani kayaknya agak susah gitu ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik ya. Iya, barakallahu fiik. Nanti belajar lagi untuk mat yang bertemu dan hamzah wasol ya. Sekarang siapa lagi ya? Uti Devi Amelia. Tafadholi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masih bisa ikut kelas. Iya. Walaupun bentar lagi udah ini ya. Iya, udah bubar. Ya, nggak apa-apa. Tafadholi, mulai. Nanti nonton YouTube-nya aja ya, nonton videonya. Boleh. Afwan ya, kalau misalnya pada saat berjalannya KBM ini saya agak ada yang salah ngucapnya. Oh iya kok saya ngomongin ini ya, padahal mah harusnya begini gitu. Terkadang tuh saya tuh suka nggak konsen gitu. Ternyata pas saya lihat di buku, kok saya tadi ngomong gitu ya. Nah itu bisa ditanyakan langsung ke saya gitu ya. Itulah kadang-kadang Ana kemarin sempat bilang sama Ukti Sina, afwan karena memang pengetahuan saya yang memang ya seada-adanya gini gitu ya, takutnya nanti jika ada yang salah itu mengambil kesalahan dari saya gitu, takutnya jadi dosa jariyah, takutnya gitu yang saya khawatirkan. Cuman apabila ada kesalahan bisa langsung bisa langsung tanyakan ke saya. Apabila saya ada yang salah nih, cara pengucapannya atau metode-metodenya gitu, nanti bisa tanya langsung ke saya ya. Lebih asan mah di kelas Ustazah, jadi bilang siapa tahu sama pertanyaannya dengan yang lain gitu. Nggak apa-apa, di mana saja. Kan istilahnya nanti yang lain nggak tahu. Iya, terkadang ada yang nggak mau bertanya di situ, bisa di japri, mau di kelas. Alhamdulillah kita bisa berbagi ya. Nanti karena tuh kita kan semua juga ya dalam tahap belajar ya, karena tuh nanti kalaupun ada yang salah kan saya juga bisa mengkoreksi diri saya gitu. Sekarang mulai ya Ukti Devi. Ya Ustazah. Yang surat Al-A'raf ayat 43. Ya. Wa qalul hamdulillah. Nah, luruskan lagi untuk domahnya. Jadi bukan wa qalal hamdulillah, bukan gitu, tetapi wa qalul hamdulillah.
Wa qalul hamdulillah. Coba lul. Wa qalul. Nah, itu. Jadi bukan lol, hamdo. Ya, hamdu. Ya, ulang. Wa qalul hamdulillah. Masya Allah. Nah, seperti ini ya. Masya Allah, Mumtazah. Di bawahnya. Wa qalal hamdulillah. Iya. Gimana supaya tidak memantul huruf lam bersukunnya? Maka kita alirkan. Wa qalal hamdulillah. Wa qalal hamdulillah. Sekarang surat Toha ayat 6. Wa ma fil ardi. Wa ma fil ard. Wa ma fil ard. Sekarang Al-Baqarah ayat 71. Qalul tuh apaan Ustazah? Nah, ini tadi ukti terakhir terlambat ya? Iya, terlambat Ustazah. Ya, nanti bisa di nonton di rekamannya. Tadi kita udah belajar mat. Ini adalah mat alif kecil. Jadi dibaca 2 harokat. Qalul ana ji'ta bil haqqo. Qalul ana ji'ta bil haqqo. Sekarang surat Al-Fajr. Fa aktsaru fihal fasad. Fasad. Iya, gitu. Al-Isra ayat 110. Qulid Allaha awid'ur rahman. Jadi lihat lagi kaidahnya untuk cara membaca mat yang bertemu dengan hamzah wasol. Dibaca tidak panjang ketika wasol. Wasol itu apa? Bacaan sambung. Dibaca panjang ketika wakof. Kalau Bunda membacanya dia mau berhenti, misalnya awid'u, dia panjang. Tetapi kalau dia lanjut, awid'ur rahman, sama dengan qulid'ullah gitu. Coba lanjut, ulang. Allaha wid'ur rahman. Tidak dipanjangkan, tetapi ditasdidkan. Wid'ur rahman. Ulang. Wid'ur rahman. Iya, ulang dari depan. Qulid'ullaha wid'ur rahman. Putus-putus ya, coba sekali lagi. Nyalanya kurang bagus nih Ustazah. Nggak apa-apa. Qulid'ullaha awid'ur rahman. Intinya kaidahnya sudah tahu ya bahwa mat bertemu dengan hamzah wasol itu dibaca tidak panjang ketika wasol dan dibaca pendek ketika wakof. Dibaca panjang ketika wakof, dibaca tidak panjang ketika wasol. Jadi kalau dia berhenti mat dia gitu panjang 2 harokat. Tapi kalau dia lanjut wid'ur rahman wasol. Jadi nggak boleh panjang, dilanjut, disambung gitu. Jadi cara membacanya mat bertemu hamzah wasol itu cara membacanya disambung. Kalau lebih mudah kita nangkapnya disamber gitu ya. Gitu. Baik, barakallahu fiik, Bunda Devi, ada lagi yang belum? Jazakillahu khairan katsiran Ustazah. Wa yaki khair jaza. Sekarang udah 15.21. Sepertinya untuk surat Al-Fatihah yang belum itu di ayat berapa? 6 dan 7. 6 dan 7 nanti pekan depan insya Allah kita akan tadrib ya. Karena ini materi
pemahamannya itu takutnya nanti ini gitu loh. Jadi nanti di tadrib 6 dan 7. Depannya Ustazah ya. 6 dan 7. Kalaupun memang bisa waktunya bisa ini kita lanjutin dari 1 sampai 7 gitu loh. Kalau memang waktunya cukup ya. Gitu. Cukup ya, ini sudah sampai di sini ada yang ingin bertanya? Dari pembahasan tadi tentang mat, tentang apa ya tadi ya? Ya, huruf mat yang waw kecil, ya kecil, sama alif kecil gitu, harokat-harokat, kesalahan membaca pada harokat dan lain-lain. Kalau tidak ada yang bertanya, Tanya Umi. Saya mau tanya. Yang nomor 3 yang tampih itu yang memanjangkan marah itu namanya tadi tampih apa itu gitu? Tampik. Tampil. Oh ya Nanti saya tulis di itu. Saya tulis di apa tuh? Di chat ya. Di chat ya. Iya. Di chat yang sekarang ya. Iya, di grup ya. Dia tuh hurufnya po. Tampil. Ini saya tulis di chat. Sebentar. Iya. Oh. Tambik. Oh ya. Itu jadi kita kalau baca misalnya bil haqqo, jadi jangan bil haqqo, karena kita mau ancang-ancang ke qaf jadi haknya dipanjangkan. Nah itu kesalahan harokat ya. Masih ada 5-6 menit. Ada lagi? Ustazah mau tanya yang Al-Isra yang 110 itu berarti yang ada itu berarti pendek ya dibacanya ya? Ada Ar-Rahman. Iya. Jadi kita lihat lagi kaidah di atas bahwa tidak dibaca panjang ketika wasol. Maksudnya apa? Maksudnya dibaca sambung, lanjut. Langsung disamber gitu. Jadi kalau dia berhenti, misalnya anti baca mau berhenti sampai situ. Quli da'ullaha awida'u. Gitu, 2 harokat. Tapi kalau dia lanjut, quli da'ullaha awida'ur rahman. Gitu. Langsung. Ya, walaupun ada wawunya berarti tetap dibaca pendek ya Ustazah? Iya, karena huruf dhammah, huruf waw sukun, ini kan kalau di Usmani itu huruf sukun-sukun yang ada hukumnya itu dia tidak ditulis kayak sukun ikhfa, kecuali izhar ya. Kalau izhar pasti dia nun bersukun. Nah, kalau sukun waw sukun sebelumnya ada huruf dhammah, tadi kita sudah bahas sebelumnya, itu namanya adalah mat. Nah, sekarang kita membaca huruf mat yang bertemu dengan hamzah wasol. Nah, huruf matnya ini adalah au, itu matnya. Di depannya ada alif yang ada wasolnya di atas. Jadi, hukum bacanya gimana? Dibaca tidak panjang gitu. Tapi jika dia berhenti dibaca panjang, matnya berarti ada gitu kalau dia berhenti. Tetapi kalau dia lanjut atau wasol, matnya hilang menjadi nyambung bacaannya gitu. Jadi wida'ur rahman, bukan wida'u ar-rahman, bukan gitu ya. Ustazah. Paham ya? Ada lagi? Latihan ini nanti kali ya Ustazah ya. Gimana?
yang dibilang taholus ya, yang menghilangkan mad gitu. Menghilangkan Taholus. mat? Yang ada yang bilang taholus bil mad gitu kan. Taholus binil mat. Ada di matan atau apa ya? Afwan, Ana sih belum pernah mendengar kalau belum ya. Tapi kalau apa namanya ikhtilas itu mengurangi kadar harokat ya pernah dengar gitu. Kalau takholus Afwan, Iya. Ana nanti kita cari lagi. Apa mungkin iya namanya menghilangkan mat itu namanya takholus ya? Iya, ada taholus bil mad, ada taholus apa tuh, saya juga lupa lagi, ada 3 kalau nggak salah. Ada yang Masya Allah, berarti ya mungkin nanti bisa dicari lagi karena kalau Ana belum pernah mendengar itu karena memang Ana belum pernah mempelajarinya. Nanti Ana akan cari lagi, tanya ke guru Ana ya. Baik, Ustazah. Iya. Ya, saya juga ada di beberapa ini ada yang pakai, ada yang suka. Oh, katanya saya juga belum ini. Oh, berarti nggak semuanya pakai gitu. Iya, karena kalau misalnya kalau saya itu di server gitu loh, belajarnya itu kita yang satu server gitu, misalnya kita atibian sampai mana misalnya jazari, matannya jazari terus gitu, tufatul alfal gitu. Tapi untuk batas ini kalau istilah-istilah itu mungkin memang itu ada, cuman Ana memang belum pernah mempelajarinya untuk apa namanya istilahnya gitu. Oh iya. Nanti kita tanya-tanya lagi kepada guru-guru kita ya. Syukran Ustazah. Iya, Afwan. Ustazah ini nanti dibagikan ya PDF-nya. Begitu Ustazah. Gitu ya. Iya, dicatat saja. Yang ini belajar ini juga. Kalau gitu untuk nanti huruf-huruf gini. Arabnya. Untuk huruf Arabnya. Yang tadi saja, yang ini yang saja. Saya share ya Ustazah. Ya nanti di ini aja, di share nggak apa-apa. Kalau boleh tahu ini pakai buku apa ya? Nah, ini pakai buku PBA bahan ajar ini saya dapatkan dari tempat saya belajar gitu. Jadi kita tidak bisa membeli buku ini karena kita harus menjadi tholibahnya gitu loh. Jadi kalau misalnya untuk bukunya itu di mana-mana juga tidak ada yang menjual. Ini sih bukunya itu dari ya Atibian ya, seperti Jazari kayak gitu. Tapi kalau ini kita bukunya itu memang dari lembaga yang tempat saya belajar itu, bukunya itu mungkin dari salah satu kitab yang sudah apa namanya? Rangkum gitu ya. Salah satu kitab yang ya kitab Atibian yang dirangkum yang sudah diterjemah gitu. Gitu. Ya, cukup ya. Sekarang udah jam 3:30. Saya cukupkan untuk hari ini ya. Nanti selebihnya jika ada yang bertanya bisa di grup. Karena saya mau jemput anak dulu udah 3:30. Iya, Ustazah. Iya. Baik ya, kita tutup. Alhamdulillah kita tutup dengan mengucapkan istighfar 3 kali dan alhamdulillah serta doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, mohon maaf ya. Ya, wa jazakumullah khairan. Mohon maaf ya.